Derman Voice, suara sang guru. Saudara mahasiswa, terima kasih Anda tetap terus bersama kami untuk menyimak dan menonton sebuah tayangan-tayangan kaitannya dengan penjelasan tentang mata kuliah metodologi penelitian. Kita masih membahas tentang ragam dan jenis penelitian karena ini adalah hal pokok yang harus Anda pelajari. Nah, tadi di dalam satu penjelasan awal saya mengatakan bahwa dari aspek metodenya, jenis penelitian itu juga terdiri ada penelitian kualitatif. Apa penelitian kualitatif? Secara singkat mungkin saya akan berikan penjelasan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif adalah terletak pada fokus penelitian, yaitu kajian secara intensif tentang keadaan tertentu yang berupa kasus atau suatu fenomena. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif kadangkala disebut sebagai penelitian studi kasus. Melalui penelitian kualitatif, peneliti bisa menggunakan strategi kualitatif, misalnya menggunakan studi etnografi atau studi kasus untuk mengumpulkan data atau informasi secara mendalam tentang ciri-ciri khusus kelompok orang, program, metode belajar, atau manajemen sekolah, yang jelas segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, interview, analisis isi, dan metode pengumpulan data lain yang digunakan untuk menyajikan respon-respon dari perilaku subjek. Nah, jenis penelitian ini sering dilakukan dalam situasi terjadi secara alamiah dan penelitian menaruh perhatian terhadap konteks sosial yang ada. Sahabat mahasiswa, perlu Anda pahami bahwa penelitian kualitatif, peneliti tidak cukup hanya mendeskripsikan data, tetapi ia harus memberikan penafsiran atau interpretasi dan pengkajian secara mendalam setiap kasus dan mengikuti perkembangan kasus tersebut. Misalnya, kita sebagai peneliti situasi sosial akan memiliki hal-hal yang berkenaan dengan banyak kesan. Kesan tentang diri sendiri sebagai peneliti dan kesan-kesan kepada pihak lain. Kesan-kesan tersebut dapat berupa data-data yang baik. Di samping itu sebagai peneliti kita juga ingin menjamin tentang sesuatu yang kita dengar dan kita lihat. Proses memperoleh jaminan inilah yang disebut dengan triangulasi bermakna. Dari aspek metodologinya tadi, bahwa penelitian itu juga bisa masuk dalam kategori jenis penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen yakni bagian dari penelitian kuantitatif yang dalam hal ini eksperimen sebenarnya adalah dilakukan lebih dari sekedar mendeskripsikan konteks dan hasil. Peneliti tentu memberi perlakuan kepada subjek. Hal-hal ini adalah merupakan bagian yang digunakan untuk menentukan apakah perlakuan tersebut memiliki dampak atau pengaruh pada variabel atau faktor hasil tertentu, atau apakah menggunakan model pembelajaran tertentu akan meningkatkan minat belajar, atau apakah ketika kita menggunakan media tertentu akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini adalah bagian dari penelitian eksperimen yang kita bisa melakukannya dengan ada namanya variabel bebas, ada namanya variabel kontrol, dan juga variabel tergantung. Jenis penelitian lain ada penelitian korelasi atau penelitian korelasional. Penelitian korelasional ini merupakan penelitian atau kajian deskriptif di mana peneliti tidak hanya mendeskripsikan variabel-variabel, tetapi juga menguji sifat hubungan antara variabel kuantitatif tersebut. Peneliti menggunakan teknik-teknik analisis statistik seperti koefisien korelasi untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel tanpa memberikan generalisasi atau menarik kesimpulan umum berkenaan dengan hubungan kausalitas. Ya, misalnya kita ingin mengetahui apakah ketika kita memberikan sebuah reward, memberikan penghargaan kepada siswa ataupun juga memberikan hukuman itu, apakah ada hubungannya dengan sikap rendah diri yang dialami oleh siswa.
menanyakan kepada siswa apakah mereka pernah menerima hukuman atau menerima penghargaan dari guru, dan bagaimana sikap Anda, semakin rasa percaya diri atau justru sebaliknya Anda mengalami rasa rendah diri. Itu adalah gambaran-gambaran sedikit kaitannya dengan sebuah jenis-jenis penelitian yang tentunya menjadi satu bagian penting harus saudara mahasiswa ketahui. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dalam satu topik bahasan yang lain yang tentunya akan mengantarkan Anda lebih banyak memahami tentang konsep-konsep sebagai dasar Anda memahami cara untuk melakukan penelitian. Saya akan kembali dalam bahasan yang lain, yakni tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Tetaplah belajar, semangat, dan sehat, kuat, mahasiswa yang cerdas untuk Indonesia.